A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat seluruh dunia, di seluruh Nusantara. Jumpa saya dengan Manpehi Channel yang merupakan sedikit banyak pengetahuan tentang Ratu Adil, Satrio Piningit atau Imam Mahdi, dan juga akhir zaman. Ya, saya sedikit sama-sama belajar tentang alam-alam lah, seperti itu. Oke, lanjut Lur. Dimana kita saat ini seperti apa ya? Ya sedikit lah ini unek-unek ya loh. Unek-uneknya apa ya? Seperti kita ini seperti turambang-ambing, ya kan? Dan ini juga sebagai apa ya? Ya anggap saja ini apa ya? Efek samping lah. Efek samping kita ini seperti turambang-ambing, ya kan? Turambang-ambing dengan ketidakpastian, atau ketidakpastian kehadiran beliau ini, apakah benar-benar muncul, apakah hanya cerita ataukah hanya dongeng. Sebagian orang-orang yang berkomentar itu demikian, atau ada yang hayal atau apa. Nah, kan seperti itu Lur. Kita ini tidak ada kepastian atau apa ya kan, tapi alhamdulillah kita semua banyak yang tahu dan mengerti kalau Satrio Piningit itu memang ada nanti, tapi nanti memang ada, bukan hanya sekedar cerita ataupun dongeng, ya kan. Kenapa kok sampai terombang-ambing? Karena terombang-ambing ini juga karena pikiran kita sendiri sebetulnya Lur, ya kan. Pikiran kita yang tidak sabar tentunya, itu yang faktor utama, ketidaksabaran hingga terombang-ambing. Tapi yang kalau terombang-ambing ini memegang teguh, ya toh, memegang teguh kuat, insya Allah nggak bimbang atau ada selipan setan masuk. Nah, tahu kan yang saya maksud, ya kan? Kita berkeyakinan pasti ada ini muncul, kan seperti itu. Tapi kadang kita ada keraguan. Nah, disitulah setan masuk di sela-sela keraguan itu Lur, gitu loh. Ya kan, itu wajar sebagai manusia. Tapi hendaknya kalau seperti itu segeralah sadar seperti itu, karena keyakinan ini insya Allah benar-benar betul keyakinan kita itu, ya kan. Karena semuanya membicarakan akhir zaman, tak luput akhir zaman ini akan turunnya mujadid, ya toh, pembawa apa ya, pembaruan, bukan pembaruan apa, kan seperti itu Lur. Mujadid yang akan memperbarui manusia-manusia yang banyak menyimpang, ya toh, banyak yang salah, dan seperti itu, ya toh. Beliau ini yang akan meluruskan kembali semuanya, ya kan, meluruskan, membenarkan, dan juga tak luput dari memberikan apa ya, memberikan suatu kesejahteraan buat rakyat. Karena akhir zaman ini memang gejolak pertama akhir zaman itu yaitu itu Lur, bencana, terus kepemimpinan yang tidak adil atau tidak merata. Karena tidak merata itu terlalu jauh antara yang miskin dengan yang kaya, ya kan. Dimana pekerjaan, cari pekerjaan, lapangan pekerjaan itu susah. Kan jalan terakhir ya itu tadi, Gojek, Grab, kan seperti itu Lur. Itu pun kalau ada kendaraan. Kalau ya memang kalau nggak ada kendaraan sih ada kendaraan dari pusat lah, dari kantornya untuk buat operasional, kan lebih baik punya kendaraan sendiri. Kalau kendaraan dari kantor kan belum lagi dipotong, kan seperti itu Lur. Dimana ya itu tadi, dimana akhir zaman ini adalah kepemimpinan yang tidak merata, yang tidak adil. Kesenjangan itu terlalu jauh antara yang miskin dan yang kaya, dimana terlalu jauh. Bahkan yang kaya itu kalau ke pesta, misalkan ke hiburan malam atau diskotik,
tak jarang di hari ulang tahun itu terkadang menghambur-hamburkan uang, ya kan, ratusan ribu dihamburkan dalam rangka ulang tahun. Wah, itu ada lur seperti itu. Nah, ada. Tapi di sisi lain kita cari uang 100.000 sehari saja alhamdulillah, ya kan, harus peras keringat, panas-panasan seperti itu. Kalau orang kaya macam yang tadi yang saya ceritakan, ya kan, aduh, membawa tas ke hiburan malam dalam ulang tahun dihamburkan uang itu sudah, masya Allah, ratusan ribu itu uangnya itu. Lo kok tahu Pak Mat, Kang Mat? Loh, ada teman yang cerita, teman saya itu jualan di tempat itu gitu loh, ratusan ribu loh, yang dihambur-hamburkan ratusan ribu, segepok dihamburkan. Nah, coba kita orang-orang yang jauh di bawah dengan susah payah, peras keringat, berpanas-panasan, hanya mencari uang dapat sehari 100.000 itu alhamdulillah banyak, ya kan. Tak terkadang dapat 50.000, 30.000 buat sehari-hari pun secara logika nggak cukup, ya kan. Itu loh, akhir zaman lah seperti inilah tanda-tandanya, ya kan. Jurangnya itu jauh antara bumi dan langitnya toh, antara yang miskin dan kaya itu waduh, bagaikan langit dan bumi jauhnya. Nah, itu tanda satu salah satu tanda-tanda akhir zaman juga, ya kan. Kalau pemimpinnya itu bijaksana, rata semua, rakyat itu kan makmur atau kan seperti itu loh. Mana kita ketemui jalan-jalan kan susah cari pekerjaan. Bahkan di tempat saya kerja ini banyak orang sales menjualkan barang dagangannya itu saya nggak tegang lihatnya. Baru putus sekolah langsung seperti ini, nggak ada pekerjaan lain, sulit katanya. Saya kasihan seperti itu loh. Bahkan kalau malam-malam itu saya lewat jalan-jalan Surabaya itu sekitar jam 2, jam 1, ya ada yang cari-cari rosokan itu wis. Itulah loh, kesenjangannya hidup, kesejahteraan rakyatnya itu kurang, terlalu jauh, bagaikan langit dan bumi. Itu juga salah satu tandanya akhir zaman. Ya kan, bagaimana lagi ya toh. Tapi beruntunglah kalau teman-teman saudara punya pekerjaan tetap, apalagi punya usaha sendiri, alhamdulillah. Kalau kita melihat ke bawah, wah dulur, ya seperti itulah hidup ya toh. Semua memang ujian lur, tapi tergantung mana kepemimpinan kan sebetulnya itu. Itulah sebagai tanda-tandanya akhir zaman turunnya beliau. Karena apa ya, itu energi yang kemarin video saya upload, energi negatif menyelimuti Nusantara, ya toh. Ya itulah repotnya lur, kita tak berdaya sebagai rakyat kecil, ya kita hanya berjuang sendiri, tidak istilahnya aleman lah. Ya kan, ngalam kepada pemerintah pemerintah tempat untuk minta bantuan seperti ini. Kalau di negara lain kan dapat bantuan dari pemerintah, ya kan, tiap bulan dicatat. Kalau sini rakyat sini hebatnya ini tuh, mental baja, cari sendiri gitu, nggak tergantung pemerintah atau pemerintahan lah, bantuan apapun. Itulah bedanya. Itulah salah satu juga tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman yang sulit ya toh ditebak lur. Bukan sulit ditebak sih, maksud saya sulit ditebak sih munculnya loh. Kalau tanda-tanda kan sudah ada ya kan, dari dulu, bahkan dari dulu itu sudah tanda-tanda sudah dekat. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Alhamdulillah, tapi tetaplah bersyukurlah lur, apapun keadaan kita, ya kan, karena tujuan hiduplah bukanlah dunia kan, seperti itu.